Alas roban. Mungkin kalian udah gak asing di telinga ketika mendengar alas roban. Alas roban memang terkenal karena cerita mistisnya. Jika kalian melintasi jalur Pantura Kabupaten Batang, pasti kalian akan melewatinya. Tepatnya di Kabupaten Gringsing, Batang, Jawa Tengah. Sekedar informasi, alas roban sendiri ada 3 jalan, yakni jalur lama, jalur baru, dan jalur lingkar selatan. Tapi di video kali ini kita akan melintasi alas roban via jalur lingkar selatan dari timur ke barat. Tapi perjalanan ini bukan untuk nyari kitab suci tentunya ya. Hehehe. Oh iya, sedikit flashback ke belakang. Jadi, karena di jalur lama sering terjadi kecelakaan karena medan jalan yang naik turun, maka dibangunlah jalur alternatif di kawasan alas roban. Jalur alternatif ini terdiri dari 2 jalur, yakni lingkar utara dan lingkar selatan. Jadi, dulu sebelum adanya tol Trans Jawa, jalan ini adalah akses vital di utara Pulau Jawa. Namun, setelah tol Trans Jawa beroperasi sekitar tahun 2018, pengguna jalan jadi punya opsi lain, dan kebanyakan bis dengan trayek jarak jauh kebanyakan lewat jalan tol. Jika kita lewat jalur lingkar selatan, memang relatif lebih lama, namun tanjakan dan tikungan tajam relatif lebih sedikit. Rata-rata yang melintasi tempat ini biasanya adalah kendaraan berat, seperti kontainer dan truk-truk besar. Dikarenakan jalur utara dan Poncowati cuma 2 lajur untuk 2 arah, yang lebih diperuntukkan untuk kendaraan pribadi dan sepeda motor. Jika kalian melintasi tempat ini, dijamin tidak akan bosan, apalagi ketika melintasinya pagi hari dan cuacanya cerah. Selain karena jalannya yang mulus, kanan kiri jalan juga masih rimbun pepohonannya. Pemukiman warga juga masih jarang, hanya ada beberapa warung yang kadang kita jumpai di pinggir jalan. Udaranya juga masih sejuk, yang membuat perjalanan jadi lebih menyenangkan. Di sepanjang jalan lingkar selatan ini, udah rigid beton. Bisa dibilang kondisi jalannya mulus, dan jarang ditemui jalan yang berlobang. Sementara jalur yang paling terkenal akan cerita mistisnya adalah jalur lama. Selain kanan kirinya hutan, jalannya juga cenderung naik turun. Juga minim penerangan jalan ketika malam hari. Jika kalian pengen merasakan nuansa mistisnya, kalian bisa mencobanya ketika malam hari. Saking terkenalnya cerita mistis di tempat ini, jika kita lihat di konten-konten sosial media, banyak cerita-cerita mistis yang dialami sopir ketika melintasi tempat ini. Oh iya, sedikit cerita, kenapa disebut alas roban? Jadi, alas sendiri itu dalam bahasa Jawa artinya hutan, sedangkan rob artinya air yang naik. Julukan tersebut dicetuskan oleh masyarakat pesisir, merujuk pada Kampung Roban yang terletak di Kecamatan Subah, daerah pantai utara Laut Jawa. Kampung Roban sendiri konon katanya terkenal dengan hawa mistisnya. Singkat cerita, jadi dahulu masyarakat Roban banyak yang memiliki ilmu tinggi, sehingga dapat berubah menjadi siluman buaya. Dahulu, pada masa pemerintahan Sultan Agung Mataram Islam sekitar tahun 1620-an, Sultan Agung membangun pos-pos logistik di beberapa wilayah Jawa untuk mendukung ketersediaan logistik dalam upaya penyerangan terhadap VOC di Batavia. Maka di tempat ini dijadikanlah salah satu lokasi pos logistik Sultan Agung. Kemudian diutuslah Ki Baurekso untuk membuka lahan di alas roban. Ketika pada saat proses pembukaan,
Ki Bahurekso mengalami kendala karena terdapat kayu besar yang melintang di sungai. Akhirnya Ki Bahurekso melakukan ritual pada malam Jumat Kliwon untuk mengangkat kayu tersebut. Ritual itu disebut ngembat watang, yang kemudian menjadi asal-usul nama Batang, yang sekarang menjadi Kabupaten Batang seperti yang kita kenal. Jadi, kurang lebih seperti itu asal-muasal Alas Roban. Kemudian pada masa pemerintahan Gubernur Jenderal Herman Willem Daendels yang merupakan Gubernur Jenderal Hindia Belanda ke-36 dan menjabat pada tahun 1808 sampai 1811, dibangunlah jalan yang menembus lebatnya hutan Alas Roban pada saat itu. Yang pada saat itu, jalan ini dikenal dengan sebutan The Groot Postweg. Ketika pembuatan jalan ini, di masa pemerintahan Gubernur Daendels, melibatkan banyak rakyat pribumi untuk melakukan kerja rodi. Kerja rodi dilakukan dengan tujuan untuk mempercepat proses pembangunan jalan. Nah, kerja rodi ini menimbulkan banyak korban jiwa karena menggunakan sistem kerja yang tidak manusiawi. Korban jiwa akibat pembangunan jalan ini banyak yang dibuang di kawasan hutan. Sehingga pada saat itu kawasan Alas Roban juga dijadikan sebagai tempat pembuangan mayat dan terkenal angker. Nah, di sini adalah titik pertemuan dari ketiga jalur Alas Roban. Jika ke kiri, itu ke arah Jakarta. Sedangkan jika ke kanan, itu ke arah Semarang. Oh iya, apakah dari kalian pernah ada yang lewat jalur ini? Kalau ada yang pernah lewat jalur ini, gimana kesan-kesannya?